Angin gurun membawa aroma pasir basah dan rahasia. Sudah 5 tahun aku hidup dalam sunyi, hingga Yusuf datang. Dengan senyumnya yang seperti mentari pagi, dia bukan hanya mengisi kamar kosong di rumahku, tapi juga retakan di hatiku yang lama terkubur. Aku, seorang janda berusia 46 tahun, dan dia pemuda 22 tahun yang segar bagai embun oasis. Kami terikat oleh rasa yang terlarang, sekuat akar pohon kurma dan sehalus bisikan angin malam. Sudah 5 tahunan aku mengelola rumah sewaan pemondokan. Peninggalan mendiang suami, sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota yang dikelilingi pohon kurma dan zaitun yang rindang, di mana angin sore sering membawa aroma pasir basah setelah hujan, seperti bisikan rahasia gurun yang tak pernah pudar. Selama itu hari-hariku berlalu lancar-lancar saja, seperti aliran sungai kecil. Wadi yang tenang menyentuh bebatuan halus. Tapi semuanya berubah sejak Yusuf menyewa kamar di sini. Pemuda berusia 22 tahun itu, dengan senyumnya yang cerah seperti sinar mentari pagi, menyusup lewat celah-celah jendela kayu, usang yang dihiasi ukiran khas, telah mengubah seluruh kisah hidupku yang selama ini terasa hampa, seperti padang Sahara kering yang tiba-tiba disiram embun. Awalnya, aku hanya menganggap Yusuf seperti anak sendiri. Aku kan sudah 46 tahun, dengan garis-garis halus di sudut mata yang menceritakan tahun-tahun penuh tawa dan air mata, sementara dia masih segar seperti embun pagi di daun oasis, hampir seusia anakku yang sedang kuliah jauh di Kairo. Anak itu baik dan sopan, rajin membersihkan sudut kamarnya dengan gerakan tangan yang lincah, dan selalu mau membantu apa saja asal tak sedang sibuk dengan kuliahnya. Setiap kali aku memanggilnya untuk mengganti silinder gas kompor, benda berat yang selalu membuatku menghela napas panjang karena aroma minyak zaitun dan rempah yang menempel di tangan seperti kenangan lama. Ia datang dengan cepat, tangannya yang kuat dan hangat menyentuh bahuku sekilas saat berkata, "Biarkan saya amati." Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk membuat udara di dapur terasa lebih hangat, lebih hidup. Seperti hembusan angin Syamal musim panas yang membelai kulit telanjang. Makanya, sejak Yusuf tinggal di sini, bebanku terasa lebih ringan. Ya maklumlah, aku sendirian di rumah besar ini. 2 anakku, 1 perempuan, 1 laki-laki, sudah kuliah di luar daerah, meninggalkanku dengan gema langkah kaki mereka yang kini hanya kenangan samar di lorong batu yang berderit. Kadang, saat musim hujan datang dan atap bocor, tetesan air menari di ember, seperti irama mijwi sedih yang menggoda jiwa. Aku kerepotan sendiri. Itu pekerjaan laki-laki, pikirku. Terutama setelah 5 tahun suamiku pergi selamanya, membawa serta kehangatan pelukannya yang dulu selalu membungkusku saat malam dingin, meninggalkan ruang kosong di dada yang terasa seperti angin malam gurun yang tak berujung. Tapi Yusuf, dia membuatku lega. Dengan tangan terampilnya yang berbau sabun khasol segar, ia memanjat tangga sambil tertawa pelan. "Amati, jangan khawatir, ini mudah kok." Saat ia turun, keringat tipis membasahi lehernya dan aroma maskulin alami dari tubuhnya
Campuran keringat ringan dan sabun mandi sederhana yang seperti aroma hutan oasis setelah hujan menggantung di udara, membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya, seperti denyut nadi yang terbangun dari tidur panjang. Pokoknya, sejak ada Yusuf, semua beres, dan rumah ini tak lagi terasa seperti gua sunyi, tapi seperti taman rahasia yang mulai berbunga pelan. Tapi ya, gitulah. Kedekatan itu lambat laun menumbuhkan rasa yang tak seharusnya ada di antara kami. Sebuah perasaan halus yang tumbuh seperti akar pohon kurma yang merayap di bawah tanah, tak terlihat tapi kuat, menarikku ke arah yang alami namun penuh tarik ulur. Kalau dipikir-pikir, lucu juga. Aku yang sudah lumayan berusia, dengan kulit yang mulai kehilangan kekenyalan masa muda, tapi masih lembut seperti sutra usang yang terasa hangat di bawah sinar matahari, malah merasakan getar aneh setiap kali matanya menatapku terlalu lama. Tatapannya seperti angin simum lembut yang menyentuh leherku, membangkitkan gelombang panas yang merayap pelan dari dada ke perut. Sebaliknya, Yusuf yang masih muda dan polos, dengan pipi yang halus dan mata hitam yang penuh rasa, ingin tahu seperti daun muda zaitun yang bergoyang ditiup angin, malah punya perasaan yang sama padaku, wanita yang lebih pantas jadi ibunya. Perasaan itu muncul dalam momen-momen kecil yang murni, alami, saat kami berpapasan di lorong sempit, bahunya yang lebar menyenggol lenganku, dan aroma sabunnya yang segar bercampur keringat pagi membuat napasku tertahan. Tubuhku merespons dengan getar halus yang tak bisa ku kesampingkan, tapi hati ini berperang antara rasa ibu yang hangat dan keinginan yang seperti sungai bawah tanah, wadi khafi, mengalir diam-diam tapi tak terbendung. Awalnya, semuanya biasa saja. Sapaan salam singkat di teras saat matahari terbenam, mewarnai langit, jingga lembut seperti kulit yang tersipu, seperti penghuni kos lainnya. Aku masih aktif mengajar di sekolah menengah sebagai wakil kepala sekolah. Pulang dengan aroma kapur tulis dan buku-buku, usang menempel di jalabiah panjangku seperti lapisan kenangan. Sementara Yusuf sibuk kuliah, sering pulang malam dengan tas ransel penuh catatan dan aroma kahwa. Arabiah pekat dari kedai dekat kampus yang pekat seperti keinginan yang tertahan. Kami jarang bertemu panjang, tapi saat itu terjadi, udara terasa lebih pekat, seperti ada hembusan angin hangat yang tak terlihat, membangkitkan perasaan dalam diriku. Ingin mendekat, tapi takut terbakar oleh api yang alami itu. Sebagai pemilik pemondokan, aku tak suka ikut campur urusan penghuni. Privasi masing-masing kan suci, seperti rahasia gurun yang tak perlu diungkap paksa. Dari 8 kamar peninggalan suami, ada yang berisi keluarga kecil dengan tawa bayi yang menggema samar seperti riak air di sah. Ada pekerja kantor yang pulang lelah dengan tobe kusut yang menempel lembab di kulit, dan mahasiswa seperti Yusuf. Mereka hanya datang saat jatuh tempo bayar sewa dengan hormat yang membuatku tersenyum tipis. Tapi Yusuf beda. Ia tak pernah sungkan, dan disinilah perasaan mulai berakar. Saat pertama kali bayar sewa di ruang tamu yang diterangi lampu kuning hangat seperti cahaya lentera di malam intim, ia bertanya banyak tentang hidupku. Suamiku yang dulu suka memetik kurma untukku dengan tangan kasar, tapi penuh cinta. Anak-anakku yang kini mandiri seperti burung hudhud yang terbang jauh.
Aku balas bertanya tentang asalnya dari desa seberang, Al-Qaryah Al-Ukhra, di mana keluarganya menunggu kabar lewat telepon murahan. Suaranya yang lembut saat cerita membuatku ingin menyentuh tangannya, tapi aku tahan. Merasakan tarikan itu seperti ombak yang menyentuh pantai. Lembut, tapi bisa menyeret jika tak hati-hati. Ya udah, selama kuliah di sini, anggap saja aku ibumu atau amatimu, Yusuf, kataku sambil menyentuh lengannya sekilas. Merasakan otot yang kencang di balik kamis. Tipisnya seperti kayu pohon muda yang hangat di bawah matahari. Dari situ, ia mulai memanggilku amati dengan nada lembut yang membuat kata itu terdengar seperti belayan angin di kulit. Dan kami akrab begitu saja. Tapi kedekatan itu seperti benang halus yang menjerat, membuatku gelisah di malam hari. Tubuhku panas mengingat sentuhannya yang tak sengaja. Sejak itu, aku tak sungkan meminta bantuan. Ganti galon air yang dingin menyentuh kulitku saat ia angkat dengan mudah. Tetesan air yang jatuh ke lantai seperti keringat kami yang bercampur. Atau saat aku ajak makan malam di dapur rumah utama. Daripada keluar ke sok malam-malam, mending makan di sini. Kataku menyajikan maklubah sederhana dengan aroma rempah-rempah yang menggoda seperti feromon alam. Ia datang dengan senyum lebar, duduk di kursi kayu yang berderit pelan seperti napas tertahan. Dan kami makan sambil cerita tentang hari-harinya di kampus yang penuh hiruk pikuk seperti denyut kota, tentang murid-muridku yang bandel tapi polos seperti Yusuf dulu. Makanan sering lebih dan mubazir kalau tak dimakan. Tapi sebenarnya, aku senang ada yang berbagi. Ada suara sendoknya yang bergesek pelan di piring. Napasnya yang tenang di seberang meja membuat udara terasa lebih berat, lebih penuh. Kadang ia nyelonong masuk saat lapar, membuat syakshoka di dapurnya dengan aroma tomat dan jinten yang memenuhi rumah seperti keinginan yang membara pelan, atau sekadar bikin teh min pekat yang uapnya menari-nari seperti kabut pagi di kulit. Aku anggap ia seperti anak bungsuku, tapi diam-diam kehadirannya mengisi kekosongan itu dengan kehangatan yang lebih dalam. Seperti sinar matahari menyusup ke celah tirai pagi, dan perasaan itu tumbuh. Setiap kali tangannya menyentuh meja dekat tanganku, jari-jarinya yang panjang dan hangat membuatku membayangkan bagaimana rasanya disentuh lebih dalam, tapi aku tarik diri, merasakan perang batin antara keibuan dan keinginan alami yang seperti akar yang merambat, tak bisa dipotong sepenuhnya. Cuma saat itu aku sebenarnya sedang dekat dengan Pak Faisal, kepala sekolah di tempatku bekerja, pria berusia 50-an dengan syarwal, rapi dan suara dalam yang selalu membuat rapat terasa lebih ringan, tapi sentuhannya seperti badai pasir. Asef yang datang tiba-tiba sebelum Yusuf datang. Ia sering minta nginap dan ia tahu kan maksudku. Aku tak munafik. Di usia 46, 5 tahun jadi janda, ada masa rawan di mana tubuhku merindukan sentuhan, aroma pria yang familiar seperti tanah basah setelah hujan deras. Heran sendiri, kok bisa sampai begitu dengan Pak Faisal yang masih punya istri dan anak. Saat itu, aku tak pikirkan konsekuensi, hanya nyaman. Ada sosok laki-laki yang menyayangiku, walau salah besar. Sentuhannya yang kasar, tapi penuh keinginan membuatku lupa sejenak pada kekosongan.
Ia paham kesepianku tahun-tahun pertama setelah suamiku pergi, saat anak-anak masih SMA dan rumah penuh suara mereka seperti riak wadi yang ceria. Tapi tahun keempat, saat yang sulung ke Kairo dan bungsu menyusul, rumah jadi sunyi, seperti angin malam gurun yang berhembus pelan tanpa suara, dan perasaan lama itu bangkit lagi. Keinginan yang tak terpuaskan, seperti api yang redup tapi siap menyala. Hubungan kami dimulai dari study tour ke Kairo. Aku ikut karena ingin lihat anakku. Di bus yang bergoyang pelan melewati padang pasir keemasan yang bergelombang seperti napas tubuh, kami duduk berdekatan, bahunya menyentuh lenganku. Aroma oud-nya yang kayu manis bercampur bau AC bus membuatku gelisah. Getar halus di kulitku seperti angin yang menggoda daun kurma. Malam di sana, di teras penginapan dengan angin malam yang membawa bau bunga melati yang manis memabukkan, segalanya jadi intim. Bibirnya menyentuhku seperti hujan pertama yang hangat. Kembali ke kota, ia sering datang sore hari. Alasannya kerjaan, bahas kurikulum, sambil minum teh mint hangat yang uapnya mengepul lembut seperti napas kami yang bercampur. Tapi lama-lama, obrolan bergeser ke pribadi. Rumah tangganya yang dingin seperti musim panas gurun, kesepianku yang seperti kabut pagi yang menyelimuti oasis, pujiannya seperti madu liar. Masakan ukhti nikmat sekali. Dajjaj mahshi ini empuk, seperti pelukan hangat yang meresap ke jiwa. Atau saat aku pakai jalabiah pendek di rumah, malas berhijab, ia bisik dekat telingaku. Cantik sekali ukhti. Seandainya waktu mundur 25 tahun, aku pasti lamar ukhti seperti Kais memuji Laila. Kata-kata yang tak pernah meleset. Kata-katanya membuat hatiku berbunga, tubuhku merespons dengan getar halus yang lama tak kurasakan, tapi perasaan itu ada. Kenikmatan sementara yang meninggalkan rasa hampa lebih dalam, seperti minum air asin di tengah gurun. Suatu malam hujan deras, petir menyambar langit seperti amarah jin yang tak terkendali. Ia minta nginap. Aku bimbang tapi kasihan. Larut malam, jalan licin seperti kulit yang basah. Akhirnya, di kamar yang diterangi lilin darurat karena mati listrik, aroma lilin bahor manis bercampur napasnya yang cepat dan berat. Aku menyerah. Sentuhannya kasar tapi penuh keinginan. Tangannya merayap pelan di rimbunan hutan belantaraku, membuatku lupa usia, lupa dosa. Napasku tersengal seperti angin khamsin. Tapi pagi harinya, penyesalan datang. Seperti hujan reda, keteguhanku goyah, dan perasaan itu membara. Kenapa keinginan ini selalu datang seperti badai pasir, meninggalkan puing-puing rasa bersalah yang lengket di kulit. Hubungan itu berlanjut tanpa nama. Awalnya nyaman, ngobrol malam, sambil peluk yang hangat seperti selimut bist usang, makan bareng dengan tawa ringan yang menggema pelan. Tapi lama-lama, ia minta lebih. Datang hanya saat ingin, pergi setelah puas, berdalih suka sama suka, dengan suara serak yang kini terasa dingin. Aku beristighfar, mulai hindari, dan saat Yusuf datang, Pak Faisal sudah jarang muncul, tapi bayangannya seperti jin yang mengintai, membuatku ragu setiap kali Yusuf dekat. Apakah ini hanya pengulangan, atau sesuatu yang lebih murni? Pelajaran berharga. Laki-laki kadang egois,
memanfaatkan kerapuhan janda seperti aku, yang dipandang gampang dirayu seperti bunga, syaqaik an-nu'man, liar yang mudah dipetik. Stigma itu berat, seperti beban tak terlihat yang menekan dada, membuat keinginanku terasa seperti dosa yang alami tapi terlarang. Tapi malam itu, ia datang lagi meski ku sebut jangan. Suaranya di telepon seperti bisikan angin malam gurun. SK pensiun keluar. Ukhti, izinkan pamitan. Minta maaf, biar kita tutup dengan manis. Aku izinkan. Anggap akhir. Hati berperang antara ampun dan takut. Jam 9 malam, hujan rintik seperti air mata langit. Ia datang dengan tobe basah yang menempel di tubuhnya seperti kulit. Kedua, kami makan malam, mansaf, hangat dengan aroma jamit yang harum seperti kenangan pudar. Dan ku bilang, setelah ini lupakan semuanya, Pak. Suaraku gemetar pelan, tapi ia tarik tanganku ke sofa. Kulitnya panas, menyentuhku seperti api unggun di malam dingin gurun. Aroma oudnya lagi-lagi membangkitkan kenangan yang manis getir. Ini terakhir, Ukhti, bisiknya. Bibirnya menyusuri leherku pelan seperti embun pagi di daun kurma. Tangannya merayap di bawah jalabiah. Ku dengan gerakan lambat yang membuat napasku tersengal. Getar panas merayap dari perut ke paha. Aku tolak, tapi tubuhku rapuh. Antara marah dan keinginan yang bangkit seperti api kecil yang ditiup angin. Perasaan itu memuncak di sini, di tepi jurang. Ingin tolak karena tahu ini hanya pelampiasan. Tapi ku merindukan sentuhan itu, alami seperti haus di tenggorokan kering. Pa, hentikan. Ih, katanya pamitan. Rengekku, tanganku mendorong dada bidangnya yang naik turun cepat, tapi suaranya serak. Hayati, malam ini Ukhti, aku tahu kau juga rindu. Biarkan tubuh bicara, senyumnya menang, dan aku hampir jatuh. Mata terpejam, merasakan napasnya yang panas di telinga. Brak! Pintu terbuka, Yusuf berdiri di ambang seperti pahlawan dari mimpi basah. Matanya menyala seperti obor di kegelapan malam hujan. Hei Pak, apa yang Anda lakukan pada amati saya? Dasar talab as-sahra, serigala gurun. Minggat atau saya panggil warga. Suaranya lantang, tangannya mengepal kuat. Aroma saksoka dari dapurnya masih menempel seperti bau rumah yang aman. Pak Faisal loncat, ambil top dengan tangan gemetar. Wajah pucat lari ke mobil yang meraung menjauh seperti binatang terluka. Hening menyelimuti. Hanya suara hujan rintik di atap seperti detak jantung yang pelan. Yusuf balik. Suaranya pelan sekarang, seperti angin yang mereda. Amati, gak apa-apa kan? Maaf, tadi dengar suara dari dapur, seperti ada yang tersiksa. Ia duduk di sampingku, tangannya yang hangat memeluk bahuku pelan. Aroma sabun Hasolnya yang segar bercampur keringat hujan, menenangkan seperti pelukan alam. Aku menangis. Malu rahasiaku terbongkar seperti daun kurma yang jatuh telanjang, tapi pelukannya lembut, bahu kekarnya yang berbau keringat ringan setelah hujan membuatku pasrah. Perasaan malam itu berganti dengan yang baru. Lega, tapi juga getar keinginan yang lebih murni, karena tangannya tak menuntut, hanya menawarkan kehangatan seperti sinar bulan di kulit. 3 bulan kemudian, siang panas di mana matahari
membakar kulit seperti ciuman api yang tak kenal ampun. Aku pulang lebih awal, izin sekolah, tak ada jadwal. Hati berdebar seperti daun yang bergoyang ditiup angin kencang. Yusuf libur kuliah, katanya pagi tadi saat sarapan cepat. Suaranya ceria sambil telan pita bread dengan tahini manis yang lengket di bibirnya. Aku ingin ucap terima kasih, tapi juga takut perasaan itu kembali. Ingin dekat, tapi takut keinginan ini hanya ilusi. Seperti bunga wardah yang mekar tapi layu cepat. Kamarnya di pojok, dekat lorong rumah utama. Aroma kopi paginya masih samar seperti sisa mimpi. Aku ketuk pintu. Ia buka dengan rambut acak-acakan basah baru mandi. Kamis longgar menempel di dada bidangnya yang naik turun pelan. Aroma sabun mandi citrus segar memenuhi udara seperti hembusan angin pantai. Amati, cepat masuk. Yuk, entar dilihat yang lain, katanya grogi. Tarik tanganku pelan. Jari-jarinya hangat menyentuh pergelangan tanganku, membuat denyut nadiku terasa lebih hidup, seperti wadi yang mulai mengalir deras. Yusuf, apa-apaan? Aku cuma mau bilang terima kasih. Kataku tertawa gugup, tapi pintu tertutup. Ruangan kecil itu tiba-tiba terasa hening. Cahaya siang menyusup lewat jendela tipis, menerangi debu halus yang menari seperti partikel keinginan yang tak terlihat. Ia garuk kepala, nyengir malu-malu seperti anak kecil ketahuan curi halawa, tapi matanya dalam, penuh api yang alami. Aku mau duduk di kursi kayu sederhana, tapi ia genggam tanganku lebih erat. Tatapannya seperti kolam oasis hangat yang menarikku tenggelam. Maaf, Amati, sebenarnya aku cemburu malam itu. Lihat lelaki seperti itu deketin Amati. Tangannya menyentuhmu seperti miliknya. Aku gak tahan. Mungkin lancang, tapi aku suka Amati. Aku cinta Amati. Bukan main-main. Ini dari hati. Seperti angin gurun yang tak bisa kuhentikan. Suaranya gemetar pelan. Napasnya dekat. Aroma mint dari permennya bercampur keringat siang yang ringan, membuat udara terasa lebih pekat. Aku speechless. Wajah panas seperti dibakar matahari, menunduk lihat tangan tuaku yang kontras dengan pemuda belia ini. Perasaan memuncak lagi. Usia seperti jurang, tapi keinginan seperti jembatan alami yang tak peduli jarak. Yusuf, aku jauh lebih tua, seumuran anakku. Apa ini benar? Tapi ia angkat daguku lembut. Jempolnya menyentuh bibirku sekilas, hangat dan lembut seperti embun di kelopak wardah, membuatku tersentak pelan. Wajahnya mendekat, pelan. Mata kami bertemu seperti dua wadi yang akhirnya bersatu. Napasnya menyentuh pipiku seperti angin pagi. Bibirnya menyentuhku ringan dulu, seperti kupu-kupu mendarat di kelopak bunga yang basah. Rasa asin manis dari keringatnya bercampur napasku yang tersengal. Tangan kami saling genggam erat, merasakan denyut jantung yang sinkron seperti irama darbuka. Tubuhku merespons alami. Tanganku merayap ke punggungnya pelan, merasakan otot yang kencang di balik kamis, tipis seperti bukit halus di bawah hujan. Aroma citrusnya membungkus kami seperti selimut hangat dari alam. Tapi perasaan itu datang lagi. Yusuf, pelan dong. Amati juga cinta kamu. Tapi jangan buru-buru. Kita belum nikah. Ini terlalu alami, terlalu cepat. Bisikku
di sela ciuman. Tubuhku gemetar antara ingin lanjut dan tarik diri, seperti daun kurma yang bergoyang tapi tak jatuh. Ia bisik balik, suaranya serak lembut. Iya ya Aini, mataku. Aku janji, segera lamar amati. Kita akan resmi, biar ini tak lagi rahasia. Tapi namanya pemuda bandel, tangannya menyusuri pinggangku pelan. Jalabiah seragamku yang tipis terasa seperti tak ada. Panas yang bercampur, panas tubuh kami, seperti api unggun yang menyala pelan. 2 kali aku pasrah. Getar sensasi itu alami seperti ombak pantai yang menyapu pasir. Lembut tapi tak terbendung, meninggalkan rasa hangat yang meresap ke tulang. Tapi di sela itu keraguan muncul. Apa ini cinta sejati atau hanya badai keinginan yang akan berlalu seperti hujan? Perasaan itu tak berhenti di sana. Malam-malam berikutnya, saat kami berusaha menahan diri, menunggu lamaran, keinginan seperti sungai bawah tanah, wadi khafi yang menggerogoti. Ia datang ke rumah utama untuk bantu cuci piring. Tangannya sengaja menyentuh punggung tanganku. Di bawah air mengalir yang dingin kontras dengan panas kulit kami. Matanya menatapku seperti janji bisu, membuatku mundur ke dinding dapur. Napas tersengal antara tawa gugup dan keinginan yang membara. Atau saat hujan lagi, kami duduk di teras Chatier, berbagi cerita. Angin membawa bau tanah basah yang memabukkan. Bahunya menyandar padaku, dan aku merasakan detak jantungnya yang cepat seperti milikku. Tapi aku tarik diri pelan, bisik, "Yusuf, tunggu. Ini terlalu indah, terlalu berbahaya." Hati berperang antara menikmati kelembutan alamiah itu dan takut kehilangan kendali seperti dulu dengan Pak Faisal. Setiap momen seperti itu memperdalam perasaan, keinginan murni yang lahir dari kedekatan alami, tapi diwarnai bayang masa lalu dan stigma usia yang seperti duri halus di bunga wardah. Akhirnya, Yusuf benar-benar melamar dengan restu orang tuanya yang terkejut tapi luluh oleh ketulusan matanya yang seperti wadi jernih, dan kami menikah sederhana di Masjid Jami dekat rumah. Aroma bakhor dan bunga melati memenuhi udara seperti wewangian surga. Tangannya memegang tanganku erat saat ijab kabul. Jari-jarinya hangat menyatu dengan milikku seperti akar yang saling terkait. Kini, kami hidup bahagia, walau beda usia seperti langit dan bumi yang bertemu di cakrawala. Ufuk. Cinta tak pernah memandang angka, hanya hati yang saling rasa. Beda usia hanyalah jarak di kalender yang lenyap. Saat jiwa bertemu, perasaan itu kini jadi bumbu yang membuat cinta terasa lebih kaya, lebih sensual, like sentuhan angin syamel pagi di kulit telanjang, alami dan abadi, di mana setiap getar adalah kemenangan atas tarik ulur jiwa. Terima kasih kawan. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah.